Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Wulandari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada materi titrasi argentometri untuk siswa kelas 11 Kimia Analisis. Kepada Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, bisa kembali belajar. Kita bisa membahas kembali materi tentang titrasi, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang titrasi pengendapan. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar titrasi asam basa, hari ini kita akan mempelajari titrasi pengendapan. Nah, sebelum saya mulai, suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas Bu, udah jelas Bu, besar. Iya. PPT-nya sudah muncul, sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, coba kalau misalnya kelihatan, tulisannya apa di PPT saya? Titrasi pengendapan, titrasinya analisis pengetahuan, Ya, ini Anissa. Ya, betul itu ya. Alhamdulillah berarti secara teknis sudah berjalan dengan baik ya, baik suara maupun visual. Secara visual juga sudah baik. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Hari ini yang hadir sudah berapa orang? Bisa tolong dicek di meetingnya. Di saya soalnya kalau share screen itu tidak kelihatan yang udah hadir ada berapa. 20 Ibu. Yang hadir sudah 20 orang ya. Oke, alhamdulillah ya sudah banyak. Ada juga yang izin ke saya kemarin itu mau Mulia dan Rica dan Aprianti katanya nggak bisa ikut hadir ya, nggak bisa ikut bergabung karena ada kegiatan yang lain. Jadi hari ini yang hadir di kelas saya ini ada 20 orang ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dan kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sama Allah, semoga Allah meridhoi kegiatan kita hari ini ya. Kemudian semoga Allah juga memberkahi ilmu yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kita istighfar dulu 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita mohon kepada Allah ya, semoga Allah bukakan hati kita supaya kalian bisa menerima ilmu yang saya sampaikan hari ini dengan mudah ya, dan mudah diserap ilmu yang saya sampaikan. Selanjutnya, nah, kenapa sih saya ada di sini? Kenapa sih kalian ada di sini? Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang mungkin terlintas ada di dalam benak kalian. Kenapa sih kalian itu harus ada di sini? Ya, jadi saat ini kita akan belajar analisis titrimetri. Analisis titrimetri itu merupakan salah satu metode analisis ya, yang digunakan untuk mengecek atau menganalisis kadar suatu zat. Nah, jadi ada banyak metode yang bisa dipakai untuk menganalisis zat. Nah, salah satu metodenya itu adalah titrasi. Dan proses analisis ini, jadi kalian sebagai seorang calon analis itu sangat berperan dalam menjamin kualitas suatu produk. Nah, kemudian hari ini kita mau ngapain? Ya, hari ini kita mau belajar. Artinya kalian mau belajar. Apa sih yang mau dipelajari? Ada 2. Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menentukan. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana cara menentukan prosedur, ya, prosedur titrasi pengendapan. Ya, jadi titrasi pengendapan itu prosedurnya kayak gimana sih? Ada apa aja sih prinsip-prinsip yang harus kita pahami dalam menentukan prosedur titrasi pengendapan? Nah, pada tujuan yang pertama ini ya, sikap
kalian yang akan saya amati itu adalah sikap aktif ya. Jadi tolong keaktifan kalian itu dimunculkan karena nanti nilai keaktifannya itu akan saya masukkan dalam penilaian sikap. Ya. Dan yang kedua, tujuan kita hari ini adalah untuk menyusun apa? Menyusun rancangan kerja. Ya, rancangan kerja apa? Rancangan kerja titrasi pengendapan. Jadi tadi yang pertama kalian akan menentukan prosedur, nanti tahu prinsip-prinsipnya, udah tahu prinsipnya, nanti disusun rancangan kerjanya ya. Prosedurnya itu disusun nih. Jadi kalau titrasinya dengan metode ini, prosedurnya gimana dulu, ditambahin apa. Nah, itu pada saat penyusunan rancangan kerja ya. Kalau tujuan yang pertama itu sikap yang dinilai itu adalah aktif. Nah, untuk tujuan yang kedua, sikap yang dinilai itu adalah teliti ya. Jadi ada dua sikap ya yang akan saya nilai. Yang pertama adalah keaktifan kalian, yang kedua adalah ketelitian kalian dalam menyusun rancangan kerja ya. Dan titrasi pengendapan ini ya, atau nama lainnya nanti titrasi argentometri ya. Di perusahaan-perusahaan atau di industri juga ada beberapa industri yang menerapkan titrasi argentometri dalam kegiatan produksinya ya. Terutama biasanya titrasi argentometri itu digunakan atau dilakukan pada pengujian air. Jadi air, baik itu air untuk produksi ataupun air yang lainnya ya, yang dilakukan selama produksi itu ada tuh yang airnya itu dicek dengan titrasi argentometri untuk mengecek apa? Mengecek kadar kloridanya. Karena kalau air yang kebanyakan kadar kloridanya, jadi kalau kadar kloridanya di atas ambang batas ya, nanti si airnya itu biasanya menyisakan sisa-sisa putih tuh di pinggirannya, di wadahnya itu suka ada putih-putih. Itu kalau ada putih-putih di pinggiran wadah air, itu biasanya karena kandungan kloridanya itu cukup besar ya, seperti itu. Nah, biasanya kandungan kloridanya dianalisis menggunakan titrasi argentometri. Nah, kalau di perusahaan ya. Dan ada juga yang lainnya, aplikasi dari titrasi argentometri itu akan kalian tahu, akan kalian pahami ketika mempelajari topik ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, masih ingatkah kalian? Oke, sekarang silakan kalian ingat-ingat kembali ya. Saya akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, ada nggak yang masih ingat dengan prinsip dasar titrasi? Silakan. Siapa yang mau jawab? Apa bedanya titrasi sama gravimetri? Siapa yang mau jawab? Silakan. Halo? Halo? Masih ada orang? Ya. Ada yang masih ingat nggak? Titrasi itu apa sih? Kalau itu bukan prinsip dasar titrasi, itu dia pengukuran secara volume. Sedangkan gravimetri itu pengukurannya itu berdasarkan massa atau bobot, Bu. Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya mau ngebedain titrimetri sama gravimetri, kalau titrasi itu yang diukur adalah volume, ya. Kalau gravimetri yang diukur adalah massa. Ya, betul. Ada istilah-istilah apa aja sih yang biasanya itu? Siapa yang barusan jawab? Torik bukan? Iya, Bu. Torik, makasih ya Torik, bagus jawabannya. Oke, yang lain barangkali ada yang tahu nggak sih kalau dalam titrasi itu ada istilah-istilah apa aja? Ada titik akhir titrasi, Bu. Titik akhir titrasi, TAT, betul. Terus ada apa lagi? Kita biasanya kalau titrasi pakai apa? Nambahin apa ke Erlenmeyer-nya? Indikator. Indikator, betul. Kalau ditambahin indikator, nanti titrasinya akan mengalami perubahan apa? Perubahan warna. Ya, perubahan warna. Terus kalau titrasi itu biasanya pakai larutan apa tuh yang menitrasi itu?
Larutan apa namanya? Yang ada Standar. larutan standar. Ya, itu siapa tadi yang jawab? Fadilah ya? Saya dengar ada suara Fadilah. Ada siapa lagi? Ya, ada banyak ya tadi yang menjawab ya. Jadi benar ya. Jadi prinsip dasar literasi itu pengukurannya seperti yang Torik tadi jelaskan berdasarkan pengukuran volume. Kemudian ada juga istilah TE, TAT, ya, titik literasi, larutan standar dan indikator. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah ingat lagi ya, udah mulai ingat, udah mulai panas tadi tentang 3 prinsip, baik itu tentang prinsip literasi, kelarutan maupun pengendapan. Nah, sekarang saya coba mau ngasih gambar, suatu gambar ke kalian. Ya, kalian lihat gambar di sini. Kelihatan gambarnya ada gambar apa ini? Terlihat, Bu. Ini kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kita lanjut ya. Kalian coba lihat gambar ini. Di gambar ini ada gambar garam. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di sini, kira-kira kalian sebagai seorang calon analis, ya, kalau lihat gambar ini, ada nggak sih ya dari gambar ini? Jadi kita mau merumuskan suatu masalah. Kira-kira dari gambar ini ada nggak sih yang bikin kalian itu penasaran? Ada nggak? Yang bikin kalian penasaran dari gambar ini apa? Coba silakan disampaikan. Rumusnya, Bu. Itu kan rumusnya sama ya, sama-sama garam. Cuma beda di persen aja. Terus kenapa yang satu industri, yang satu konsumsi, yang satu untuk tekstil ya ini ya, Bu. Yang satu untuk makanan, sedangkan rumusnya sama. Ya, bagus ini pertanyaannya. Ada lagi barangkali dari gambar ini yang lain yang punya pertanyaan, yang punya rasa ingin tahu atau penasaran, atau kalau kalian sebagai analis, kira-kira nih apa nih yang mau kalian yang kalian penasaran ini dari gambar ini? Silahkan. Saya, Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, siapa namanya? Tazkiyah, Bu. Tazkiyah, ya gimana Tazkiyah? Itu, Bu, kan di situ kan garam konsumsi kenapa harus minimal 94%, sedangkan garam industri itu minimal 97% gitu loh, Bu. Bagus ya, kok beda ya, kenapa harus begitu, kenapa seperti itu? Oke, yang lain barangkali ada lagi nggak yang punya rasa ingin tahu yang berbeda dengan dua temannya, dengan Dede dan Tazkiyah? Ini, Bu, bagaimana cara Coba dimulai dengan kata bagaimana. Kalau ya, bagaimana cara menganalisisnya, Bu, biar tahu itu 94% sama 97%-nya, Bu? Oh, itu siapa yang nanya? Siapa? Devani, Bu. Devani. Ya, oke, udah ada 4 pertanyaan ya. Nah, dari keempat pertanyaan ini, nanti kita kerucutkan ya, kita ambil salah satu aja perumusan masalah yang paling sesuai dengan yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, rumusan masalahnya itu apa? Nah, yang ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana menetapkan kadar NaCl pada sampel garam dapur? Ya, jadi ini kita fokus pembahasannya itu atau permasalahannya itu tentang yang ini. Jadi bagaimana menetapkan kadar NaCl pada sampel garam dapur? Ya, oke. Dari rumusan masalah ini, kira-kira ada nggak yang sama dengan yang dirumuskan sama teman kalian di sini? Ada yang sama nggak? Ada yang mirip nggak? Ada nggak pertanyaan yang ini dengan yang tadi teman-teman kalian sampaikan? Yang punya
buat mirip Bu. Iya, yang punya Devani ya. Yang punya Devani paling mirip ya. Jadi terima kasih Devani sudah merumuskan masalah ya. Jadi Devani tadi sudah merumuskan masalah yang mirip dengan yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana kita akan mencari solusi dari pertanyaan bagaimana cara menetapkan kadar NaCl pada sampel garam dapur atau pada sampel garam konsumsi ya. Nah selanjutnya silakan pelajari bahan ajar ya. Saya kan sudah memberikan ini ya bahan ajar ke kalian di WA, sudah dibaca atau belum? Sudah Bu. Sudah dibaca. Oke, saya kasih waktu 10 menit barangkali ya kalian untuk buka-buka kembali bahan ajarnya. Silakan kalian buka-buka bahan ajarnya karena kita harus setelah ini merumuskan hipotesis ya. Kalian tahu apa itu hipotesis? Kalau secara mudahnya sih hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, kira-kira gimana sih cara menentukan kadar NaCl? Ya, ada yang bisa jawab menentukan kadar NaCl itu dengan cara apa? Kalau berdasarkan bahan ajar yang kalian terima. Metode pengendapan. Ya, metode Titrasi pengendapan. dengan Titrasi pengendapan. titrasi pengendapan ya. Jadi dugaan sementaranya apa tadi? NaCl, kadar NaCl ya. Kadar NaCl pada sampel dapat diuji dengan metode apa? Dengan metode titrasi pengendapan. Metode titrasi pengendapan. Ya. Oke, ini adalah dugaan sementara kita. Ini adalah hipotesis ya yang kita rumuskan. Jadi berdasarkan bahan ajar yang tadi kalian baca, ya, yang sudah kalian pelajari bahwa kadar NaCl pada sampel garam itu, ya garam dapur biasanya, itu dapat diuji dengan metode titrasi pengendapan. Nah, apakah benar atau tidak? Coba sekarang kita bahas tentang titrasi pengendapan itu sendiri apa. Ini jawaban dari hipotesis atau benar atau tidaknya hipotesis itu akan bisa kita jawab setelah kalian melewati rangkaian pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kita mulai dengan membahas titrasi pengendapan. Mengenal titrasi pengendapan. Ada yang tahu prinsip dasar dari titrasi pengendapan itu apa? Ada yang tahu prinsip dasarnya itu? Reaksinya reaksi apa kalau titrasi pengendapan? Kan kalau titrasi asidimetri, alkalimetri itu prinsipnya itu adalah reaksi asam basa atau reaksi penetralan. Kalau titrasi pengendapan prinsipnya reaksi apa? Reaksi pengendapan gitu. Iya. Reaksi, jadi prinsipnya itu dia menggunakan reaksi pengendapan ya. Kemudian, nah bagaimana sih metode penentuan titik akhir pada titrasi argentometri atau titrasi pengendapan? Ada 3 metode penentuan titik akhir pada titrasi pengendapan. Ada yang tahu apa aja 3 metode itu? Metode Mohr, Volhard, Fajan. Ya, betul ya. Ada 3 metode penentuan titik akhir pada titrasi argentometri pengendapan. Ya, ada titrasi Mohr, Volhard, dan terakhir Fayans. Ya, ini Fayans ya dibacanya karena dia orang Polandia, bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia dibacanya J, karena dia orang Polandia, J-nya dibacanya Y. Kita bahas satu-satu ya. Ketiga metode itu kita mulai dari metode Mohr. Pada metode Mohr ini berarti pH-nya harus apa? Netral. Indikator yang dipakainya apa? 2CR.
2C4. Terus titik akhirnya itu dilihat dari terbentuknya apa? Endapan berwarna merah bata. Ya, tapi kalau pas lagi praktek titrasi nanti enggak pure warna merah bata ya. Nanti ada gabungan warna kuningnya dari warna si kromatnya. Ya. Kemudian yang menjadi analitnya ion apa tadi? Nah, Cl-min ya. Kalau di sini dia Ag-nya bereaksinya sama Cl-min dari NaCl ya, seperti itu. Ya, dia hanya netral, indikatornya kalium kromat, titik akhirnya adalah terbentuk endapan merah bata. Analitnya itu bisa Cl-min, bisa Br. Ya. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua, metode Volhard. Suasananya netral atau enggak kalau di titrasi Volhard? Ya, tapi kalau di titrasi Volhard itu pH-nya harus asam. Indikatornya apa tadi kalau di titrasi Volhard? F3+. Kemudian titik akhirnya gimana? Yang dilihat apa? Larutannya berwarna merah, endapannya putih. Ya, jadi kita nggak cuma lihat larutannya aja ya, tapi lihat endapannya juga. Larutannya harus berwarna merah, endapannya harus berwarna putih. Ya, kemudian ada dua metode di metode Volhard itu bisa dengan titrasi langsung, bisa juga dengan titrasi balik. Nah, kalau langsung analitnya itu adalah AgNO3 ya. Ini seperti yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi kalau titrasinya langsung analitnya AgNO3, tapi kalau titrasinya tidak langsung adalah ion-ion halida. Nah, seperti itu. Kita masuk ke metode yang terakhir, metode Fayens. Nah, kalau metode Mohr tadi titik akhirnya itu berdasarkan pembentukan apa? Endapan merah bata. Kalau metode Volhard berdasarkan apa? Larutan kompleks yang berwarna. Nah, kalau metode Fayens gimana? Penyerapan berwarna oleh endapan. Iya. Jadi kalau metode Fayens itu nanti kita menggunakan ya, jadi titrasi argentometernya itu berdasarkan pada penyerapan indikator berwarna oleh endapan. Sekarang selanjutnya kita menyusun rangkaian kerja. Tadi saya sudah berikan kan link ini ya. Silakan nanti kalian buka ya. Kita sudah mulai mau menyusun rangkaian kerja. Nah, cara menyusun rangkaian kerjanya kayak gimana? Coba kalian buka link ini. Coba saya lihat. Kalau kalian sudah masuk ke linknya, oke, ada yang kuning-kuning, ya, ada 4 metode. Di sini dibagi jadi 4 metode. Ada Mohr, titrasi langsung, titrasi balik, sama Fayens. Ya, biar lebih ini saya bagi aja kalian jadi 4 kelompok ya. Nanti kalian saya masukkan ke room. Nanti di setiap room itu tolong nanti kalian rekam. Jadi kalian kerjain per kelompok, diisi terus direkam. Ya, percakapannya direkam. Ya, saya bagi dulu ya ke 4 kelompok. Jadi kalian akan masuk ke roomnya masing-masing. Ini kita tadi metode apa? Metode yang Volhard yang tidak langsung, kalau nggak salah gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Ya, yang di kelompok 3 kalian tahu kan yang harus dikerjain yang mana? Yang ya Bu. Yang titrasi balik. Oh, balik. Yang titrasi balik kalian isi yang kuningnya. Yang saya tandain kuning itu apa aja? Jadi di itu ada itunya nggak sih yang kuning-kuning? Ada. Ini ngisi semua berarti kan ya?
Berarti kita nyari ini kan contoh sampel, zatnya, indikator. Contohnya yang tadi aja kan ya? Gimana? Boleh sampel tadi atau beda? Atau ini aja nih, zat yang menitrasi dulu. Kan zat yang menitrasi berarti KSCN kan? Iya. Ya kan? Ya bukan? Iya. Assalamualaikum anak-anak. Salam Bu. Udah kembali di sini semua ya. Oke. Tadi kan kalian sudah diskusi ya. Nah ini sudah tampil ininya, soalnya. Iya Bu. Nah, alhamdulillah ya, semua sudah mengisi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tadi yang pertama selesai itu yang kelompok 1. Oke, silahkan yang kelompok 1 bisa dipresentasikan jawabannya yang untuk metode Moore itu seperti apa, sampai dengan rancangan kerjanya. Silahkan siapa perwakilan kelompok 1 yang mau mempresentasikan? Ada saya aja ya Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Tori, Maya, Fatia, sama Devani. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Iterasi pengendapan menggunakan metode Moore. Contoh sampel yang dianalisis itu ada NaCl. Zat yang menitrasi yaitu AgNO3. Indikatornya ada K2CrO4. Reagennya nggak ada karena pada suasana larutannya itu netral sehingga tidak ada penambahan asam ataupun basa. Ya, betul. Lalu titik akhirnya itu berbentuk endapan merah bata. Rancangan kerjanya buat larutan NaCl, kemudian dipipet NaCl dan masukkan ke dalam laboratorium layar. Tambahkan K2CrO4 sebagai indikator, lalu titrasi dengan AgNO3 sampai terbentuk endapan berwarna merah bata dan dilakukan hingga diperoleh kalimat meter instan. Ya, betul ya. Seperti itu ya rancangan kerjanya. Terima kasih Fadila, perwakilan dari kelompok 1, sudah menjelaskan rancangan kerja dari titrasi argentometri untuk metode Moore. Ya, betul yang telah disampaikan oleh teman kalian, Fadila. Jadi kalau metode Moore itu sampelnya itu NaCl, zat yang menitrasinya itu si larutan standarnya AgNO3 dengan indikator kalium bromat, dan titik akhirnya itu adalah endapan merah bata ya. Oke, untuk kelompok yang lainnya mungkin bisa di lain kesempatan ya presentasinya karena waktunya sudah mau zuhur. Jadi untuk rancangan kerjanya dari sini saya mau menegaskan ke kalian metode titrasi ini yang nanti akan kalian lakukan dalam praktikum titrasi argentometri. Nah, di sini saya tegaskan kepada kalian bahwa setiap titrasi ya, setiap praktek, tolong kalian pastikan ya aspek ketiganya itu terpenuhi ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan atau memperhatikan aspek ketiganya ya, baik dalam penggunaan APD maupun dalam melakukan hal-hal lain di laboratorium supaya kalian bisa praktek dengan aman ya. Kemudian kalau misalnya nanti di laboratorium ternyata
alatnya itu tidak tersedia atau apapun, silakan kalian berkreasi, berinovasi. Kalau misalnya ada salah satu alat yang tidak tersedia, kira-kira nih prosedurnya harus diapain? Apakah ada alat lain yang bisa menggantikan atau bagaimana? Jangan lupa nanti komunikasi dengan pembimbingnya di lab. Nah, kemudian ketika bekerja juga jangan lupa harus selalu bekerja sama, ya, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kalian nanti kalau misalnya ada kerja kelompok, berkolaborasilah dengan baik, ya, jangan saling meninggalkan. Kemudian kalian juga harus meskipun kalian berkelompok, tapi kerjanya harus secara mandiri. Ya, titrasi sendiri-sendiri, jangan sampelnya punya kalian yang titrasi orang lain, nggak boleh. Ya. Dan nanti kalau setelah selesai praktek, jangan lupa semua alat itu harus kembali diperiksa dan dikembalikan ke tempatnya semula. Ya, jangan lupa dibersihkan dahulu sebelum dikembalikan. Ya, seperti itu ya, paham untuk kegiatan titrasi. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Ya. Dari hasil penjelasan saya tadi, ya, hasil kalian diskusi, tadi kalian sudah merumuskan masalah, kemudian sudah juga merumuskan hipotesis, ya, di mana hipotesisnya itu berbunyi bahwa katanya kadar NaCl pada sampel garam dapur itu bisa diuji dengan metode titrasi pengendapan. Oke, pertanyaan saya, apakah dugaan sementara kalian yang ini tuh benar atau salah kira-kira? Bisa nggak sih muji NaCl pakai titrasi pengendapan? Benar, ya, bisa ya. Kalian, jadi dugaan kalian itu sudah benar. Ya. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, titrasi pengendapan kan ada dua, ada argentometri, ada merkurimetri. Titrasi pengendapan yang mana yang dipakai? Argento atau merkuri? Argentometri. Ya, kita pakainya yang titrasi argentometri. Ya, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini ya kita bisa menyimpulkan ya ternyata alhamdulillah hipotesis yang tadi kita rumuskan itu sebelumnya itu adalah tepat. Nah, jadi kalau kita mau nentuin kadar NaCl itu harus bisa menggunakan metode titrasi argentometri. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat kesimpulan. Ya. Nah, kesimpulannya itu jadi, ya, apa saja prinsip-prinsip titrasi argentometri yang tadi telah kalian pelajari? Ya. Ada berapa metode cara menentukan titik akhir pada titrasi argentometri? Ada yang tahu? Ada berapa metodenya titrasi argentometri itu? Ada tiga metode. Ada berapa? Ada tiga. Ya. Ada metode Mohr. Kalau metode Mohr, suasana titrasinya itu harus apa? Netral. Warna titik akhirnya kayak gimana kalau Mohr? Ada endapan warna merah bata. Ya, lihat warna yang berwarna merah bata. Kemudian metode yang kedua, metode Volhard. Kalau Volhard, suasana larutannya harus seperti apa? Asam. Asam yang ditambahkan apa biasanya? HNO3. HNO3. Titik akhirnya apa kalau metodenya Volhard? Yang dilihat apa? Senyawa kompleks yang berwarna. Yang dilihat larutan atau endapannya? Larutan. Dua-duanya, Bu. Larutannya warna apa? Warna jingga merah. Merah. Endapannya warna apa kalau Volhard? Endapan putih. Yang terakhir metode apa? Payan. Kalau payan itu pakai indikator apa? Indikator fluoresen. Absorpsi. Titik akhirnya warnanya apa kalau metode Fayans? Warnanya merah muda. Ya, endapannya kalau Fayans itu endapannya warna apa tadi? Jadi warna putih, terus larutannya
Parutannya udah keruh dan Ya, biasanya menjadi dari putih jadi kuning ya. Parutannya keruh jadi bening, kuning hijau menjadi tidak warna. seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Udah pintar-pintar ya. Kemudian saya evaluasi ya kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah saya lihat keaktifan kalian luar biasa, sangat bagus sekali. Kalian juga sudah berdiskusi. Nanti hasil diskusinya juga akan saya nilai ya. Sudah direkam juga tadi. Kemudian tadi juga ada beberapa siswa yang aktif, banyak malah, ada Torik, ada Fadila, ada tadi Arinda juga. Torik juga tadi mau presentasi ya, tapi terkendala teknis, Dede juga, kemudian Syifa. Kemudian tadi ada yang merumuskan masalah, ada Tazkiyah, ya, ada siapa Arinda, ada Syifa, ada Dede ya. Seperti itu ya. Terima kasih ya sudah berpartisipasi, sudah meramaikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan keaktifan kalian. Kemudian nanti ada kalau untuk pembelajaran ini untuk tugasnya saya sampaikan nanti di assignment ya, ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum. Prakteknya itu adalah literasi. Jadi nanti tadi rancangan kerja yang sudah kita susun itu kalian praktekin ya di laboratorium. Jadi diingat-ingat prinsipnya supaya prakteknya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian terakhir selesai. Terima kasih ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini dan kita berdoa sama Allah mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang banyak buat kalian dan Allah ridhoi juga sehingga bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.